Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang latihan soal untuk persiapan ujian sekolah. Selamat belajar. Soal nomor 21 ini adalah limit tertentu. Kita tahu kalau limit mendekati sebuah konstanta berarti artinya limit tersebut harus kita buktikan dulu kalau memang ini harus 0/0. Oke, kita buktikan dulu atau kita substitusikan x-nya mendekati berapa? Negatif 2. Berarti limitnya langsung kita substitusi saja ya. Limitnya langsung kita substitusi berarti tinggal berapa ini? Sama dengan 1 dikurangi cos negatif 2 tambah 2 berarti 0 ya, dibagi dengan negatif 2 kuadrat berarti 4 kali 2 8, negatif 2 masuk, negatif 2 kali 8 berarti negatif 16 ditambah dengan 8. 1 dikurangi cos 0 itu adalah 1, berarti ini yang bawah habis ya 0, ternyata yang atas adalah 0/0. Oke, kalau sudah terbukti ketemunya adalah 0/0, otomatis kita harus pakai beberapa cara. Bagaimana caranya agar limit ini dapat dikerjakan? Oke, yang perlu saya sampaikan di awal ada yang namanya identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu banyak ya rumusnya. Kalau saya punya cos x, itu hasilnya adalah dia sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah x. Identitas trigonometri yang terkenal kan cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x sama dengan 1. Yang paling sering kita tahu kan ini. Kemudian kita akan pakai ini. Yang pertama maksud saya, cos x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah x. Oke, dari sini berarti bisa kita jabarkan limit x mendekati negatif 2, 1 dikurangi, untuk cos x plus 2 berarti langsung saya ubah bentuk ini ya, karena ini x plus 2 berarti jadinya adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah x nya menyesuaikan. Kalau ini x tunggal, ini x plus 2 berarti ini juga menyesuaikan x plus 2. Terus ini misal bagian penyebutnya saya faktorkan, kalau 2 saya keluarkan berarti yang di dalam kurung x kuadrat ditambah 4x ditambahkan dengan 4. Oke, lanjut. Limit x mendekati negatif 2. Kita selesaikan dulu yang bagian pembilang. Berarti 1 kurangi 1 kan habis. Sisanya adalah negatif ketemu negatif, positif berarti 2 sin kuadrat setengah x ditambahkan 2. Yang bawah 2. Kemudian ini bisa saya faktorkan, x ditambahkan 2 kuadrat. Ada konstanta 2 bisa kita sederhanakan. Oke, terus saya banyak catatan lagi. Dalam limit trigonometri kita tahu limit untuk misal x mendekati sebuah konstanta, kalau saya punya sin x dibagi x itu hasilnya adalah 1. Sudah ketentuan limit ya. Oke, berarti ini bisa saya lanjutkan. Limit x mendekati negatif 2, konstanta setengah bisa kita keluarkan. Ingat di sini ada kuadratnya, berarti setengah ini juga harus dikuadratkan. Kemudian sin
X plus 2 kuadrat juga, berarti bisa, untuk mempermudah saja ya, bisa saya tulis 2 kali sin X plus 2 karena ini ada kuadratnya. Kemudian untuk yang bagian bawah ada X plus 2 kuadrat juga, berarti bisa saya tulis kalikan X plus 2 juga. Kemudian sesuai ketentuan limit ini, berarti ini langsung saja ini adalah 1, ini juga sama dengan 1. Berarti hasil akhirnya adalah limit X mendekati negatif 2 untuk setengah kuadrat. Karena ini hanya konstanta biasa, berarti hasilnya adalah setengah kuadrat atau sama dengan 1/4. Soal nomor 22 ini adalah tentang limit di kelas 11 dengan submateri limit tentu trigonometri. Di sini saya bilang tentu karena ini adalah X-nya mendekati sebuah konstanta, berarti dia punya nilai. Sebelum mengerjakan soal ini, kita pastikan dulu kalau hasil limit ini adalah 0/0. Karena kalau bukan 0/0, kita substitusikan hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kecuali kalau sudah 0/0, kita bisa langsung jabarkan. Misal, kita substitusi nilai 0 ke masing-masing limit, berarti kita substitusi ke masing-masing X, berarti 3 kali 0, 0 ya. Cos 0 dikurangi dengan cos 0 dibagi cos 3 kali 0, 0 dikurangi 1. Kita tahu bahwa nilai cos 0 itu adalah 1, dikurangi cos 0 lagi berarti 1, dibagi cos 0, 1 dikurangi 1. 1 kurangi 1, 0, berarti adalah 0/0. Oke, kalau sudah begini berarti kita bisa langsung mengerjakan limit ini. Limit untuk X mendekati 0. Oke, kita lihat bentuk yang bagian pembilang ini adalah selisih. Saya beri catatan, ada yang namanya rumus, jumlah, dan selisih untuk trigonometri. Jumlah dan selisih kosinus. Dalam hal ini kan soalnya cos ya, berarti saya akan membahas tentang kosinus saja. Bahwa kalau saya punya cos A ditambahkan dengan cos B, ini hasilnya adalah 2 cos setengah dari jumlah sudutnya dikalikan cos setengah dari selisih sudutnya. Ini penjumlahan. Sedangkan kalau saya punya cos A dikurangi cos B, maka akan menghasilkan, ingat, negatif 2 sin setengah dari penjumlahan sudutnya dikalikan dengan sin setengah dari pengurangan sudutnya. Oke, karena di soal ini adalah pengurangan, berarti saya akan menggunakan rumus yang kedua. Oke ya, berarti kalau saya tuliskan jadinya adalah negatif 2 sesuai ini ya, sin setengah dari penjumlahan sudutnya. Berarti di sini kan sudutnya ada 3x dan x. Saya tulis dulu ya semuanya ya. 3x ditambahkan x dikalikan sin setengah dari pengurangan sudutnya. 3x dikurangi x. Oke, sekarang kita lihat lagi bagian penyebut. Ada cos 3x dikurangi 1. Kita ingat lagi kalau saya punya cos x dalam identitas trigonometri, ini hasilnya setara dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah x. Biar lebih aman saya kurung saja ya. Oke, kita kembalikan ke sini.
Ini cos 3x, di sini cos x. Kita jalankan saja, berarti 1 dikurangi 2 sin kuadrat. Karena di sini x ini jadi setengah x, berarti di sini 3x ini adalah setengah dikalikan 3x. Terakhir jangan lupa tetap ada dikurangi 1. Lanjut, berarti ini sama dengan limit x mendekati 0. Kita hitung dulu yang bagian pembilangnya ya. Berarti ini adalah negatif 2 sin 3x tambah x berarti 4x ya. 4x dikalikan setengah berarti 2x dikalikan sin 3x dikurangi x berarti 2x. 2x dikalikan setengah berarti sisanya adalah x. Untuk yang bawah berarti ini bisa saya sederhanakan, 1 dikurangi 1 habis ya, berarti sisanya adalah negatif 2 sin kuadrat. Ini saya tulis saja 3/2x. Oke. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, negatif 2 berarti menyisakan ini ya. Atau kalau saya jabarkan lagi, berarti saya punya sekarang adalah limit x mendekati 0, yang atas adalah sin 2x dikalikan sin x dibagi, karena ini kuadrat saya tulis 2 kali ya, 2 kali saja biar aman, 3/2x ini. Oke, sekarang kita ingat lagi sifat limit trigonometri. Kalau limit x mendekati sebuah konstanta, ada sin x dibanding atau dibagi dengan x, ini hasilnya adalah 1. Berarti masing-masing nilai sin ini agar nilai 1 harus kita bandingkan dengan ininya, apanya, sebuah angka. Begitu juga berlaku untuk sebaliknya. Kalau limit x mendekati konstanta, x per sin x, ini juga hasilnya adalah 1. Oke. Berarti di sini bisa kita tambahi, kita kalikan. Ini ada 2, berarti kita tambahi 2, atas bawah harus imbang. Ada 3/2, berarti di sini 3/2, ini juga 3/2. Ini 3/2 lagi, berarti 3/2, ini juga 3/2. Karena ini cuma 1, kita abaikan saja ya. Ini untuk menyeimbangkan, di sini kan ada x, otomatis kita juga harus nambahi x, semuanya diberikan x. Terakhir ini sin x, kita tambahi lagi x dan x ini. Oke, berarti langkah selanjutnya, kemudian kita tinggal, ini tadi kan kalau ada sin x per x hasilnya adalah 1. Kita kumpulkan, di sini sin 2x, berarti gandengannya adalah ini. Oke, saya punya sin x, gandengannya adalah ini, hasilnya 1. Kemudian untuk yang bagian bawah, saya punya sin 3/2x, gandengannya berarti 3/2x untuk bagian pembilang. Begitu juga dengan ini. Oke, berarti untuk sisanya kita tinggal tuliskan begini, limit x mendekati 0, sisanya yang bagian pembilang adalah 2x kali x, untuk yang bagian penyebut 3/2x dikalikan x. Oke, oh ya 3/2 maksud saya, gini ya, 3/2. Oke, bisa kita sederhanakan lagi, x-nya dengan x. Oke, berarti perhitungannya sekarang adalah limit x mendekati 0, untuk yang bagian pembilang adalah 2 saja, yang bagian penyebut maksud saya 3/2 kali 3/2. Karena sudah tidak ada x-nya, berarti limitnya kita abaikan saja karena di sini adanya sebuah konstanta. Berarti hasilnya adalah 2 dibagi 9/2 atau sama dengan berapa? 4/9.
Soal nomor 23, ini adalah materi turunan di kelas 11 dengan submateri turunan parsial. Turunan parsial itu ciri-cirinya adalah ada bentuk pecahan seperti ini, atas bawah dia ada pangkatnya, ada kurung dipangkatkan lagi, jadi bertumpuk ya. Berarti kalau saya tulis lagi, saya punya fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 5 dibagi penyebutnya adalah x kuadrat ditambahkan 1 dipangkatkan 5 lagi. Berarti di sini kita anggap atau kita misalkan ini adalah u. Misal di sini fx-nya adalah u. Karena pangkat 5 berarti u-nya adalah pangkat 5. Oke. Kemudian berarti turunan dari fx atau saya sebut dengan df per du gini ya, karena yang akan kita turunkan adalah u, berarti sedangkan fungsinya f yang kita turunkan u, berarti turunannya u pangkat 5 adalah 5 u pangkat 4. Oke, selanjutnya yang kita misalkan tadi kan u, berarti anggaplah u-nya ini tadi u sama dengan x pangkat 3 dikurangi 5 dibagi x kuadrat ditambahkan 1. Anggaplah seperti turunan biasa, yang atas adalah du per dv seperti biasa, maka turunannya berarti u aksen, saya bisa pakai u aksen v dikurangi v aksen u dibagi v kuadrat. Atau biar tidak bingung, ini jangan pakai simbol u aksen, kita pakai saja simbol, karena yang kita turunkan adalah u, kita pakai simbol du per dx, yang kita turunkan kan mau x. Oke, kita mau tetap pakai rumus ini. Nah, tetap pakai rumus ini. Kalau mau dijabarkan, berarti saya akan menjabarkan di sebelah sini. Bagian pembilang berarti saya misalkan u adalah x pangkat 3 dikurangi 5, dan bagian penyebutnya adalah v, x kuadrat ditambahkan 1. Berarti turunan pembilangnya atau u aksen adalah 3x kuadrat, sedangkan turunan penyebutnya atau v aksennya adalah 2x. Oke, berarti ini bisa kita lanjutkan. U aksen adalah 3x kuadrat dikalikan v-nya, x kuadrat ditambahkan 1 dikurangi v aksennya 2x dikalikan u-nya x pangkat 3 min 5 gini ya, dibagi dengan v kuadrat x pangkat 2 plus 1 kuadrat. Udah, ini adalah du per dx. Tidak perlu kita jabarkan lagi karena pertanyaannya adalah ditanyakan nilai turunan ketika x-nya sama dengan 1. Oke, berarti dari sini bisa kita pakai turunan parsialnya, bahwa turunan pertama dari fungsi f dx ini rumusnya adalah df per du dikalikan ini ya, dikalikan dengan du per dx, sehingga ini nanti nyambung ya. Nah, nyambung, df per du dikalikan du per dx. Berarti kalau saya lanjutkan, ini adalah df per du adalah 5u pangkat 4 dikalikan dengan ini tadi. Nah, karena u ini adalah ini tadi apa, x pangkat 3 dikurangi 5, berarti ini bisa saya gantikan langsung. Ini ya, bisa saya gantikan langsung. Kalau saya tulis ke bawah, berarti ini 5 x pangkat 3 dikurangi 5 dibagi dengan x kuadrat ditambahkan 1 dipangkatkan 4 dikalikan, maksud saya dikalikan dengan
ini tadi ya, berapa tadi? Nah, ini dikalikan dengan ini 3x kuadrat plus 1 dikurangi 2x x pangkat 3 dikurangi 5 dibagi dengan x kuadrat plus 1 kuadrat. Oke, bentuknya seperti ini, biarkan saja. Yang ditanyakan adalah turunan pertama dari f ketika x-nya sama dengan 1. Kita substitusikan langsung, berarti 5 1 pangkat 3 adalah 1 dikurangi 5 dibagi 1 kuadrat juga 1 ditambahkan 1 dipangkatkan 4 dikalikan dengan 3 kali 1 kuadrat ya, berarti 3 kali 1, berarti ini berapa? 1 kuadrat 1 tambah 1 2 dikurangi 2 kali 1 2, berarti ini 1 pangkat 3 1 dikurangi 5 negatif 4 dibagi 1 kuadrat ya, 1 tambah 1 2 kuadrat gini ya. Selanjutnya berarti kita hitung di sini, berarti 5 1 dikurangi 5 berarti negatif 4 dibagi 2 pangkat 4 dikali ini 3 kali 1 kali 2 berarti 6, negatif kurangi negatif kali negatif berarti positif, 2 kali 4 berarti 8, 2 kuadrat 4 berarti sama dengan 5, berapa ini? Negatif 4 bagi 2 berarti negatif 2 pangkat 4 dikalikan 14 per 4, berarti kalau dijabarkan 5 dikalikan ini 16, ini biarkan begini ya, 14 per 4, sehingga bisa kita sederhanakan bagi 4 1 bagi 4 4. Oke, tinggal kita hitung 5 kali 4 20 kali 14 berarti 280, berarti hasilnya adalah 280. Soal nomor 24 ini adalah tentang turunan di kelas 11 dengan submaterinya adalah turunan parsial trigonometri. Sebenarnya kalau turunan parsial ini cara mengerjakannya ini banyak versi ya. Ada beberapa buku yang bilang dia mengerjakan pakai turunan aturan rantai, ada juga yang kalau langsung juga boleh. Jadi namanya ini banyak, bisa turunan parsial, bisa pakai aturan rantai. Kalau yang pertama di sini saya akan mengerjakan dengan cara ini ya, sudah disediakan bahwa fx-nya sekian, kemudian saya mau memisalkan, misal gx-nya adalah cosnya saya misalkan u pangkat 4, cosnya saja ya. Berarti kalau saya mau tahu turunan dari G di X-nya berarti sama dengan 4U pangkat 3. Oke. Kemudian karena tadi saya sudah memisalkan cos, berarti sekarang saya mau memisalkan U sendiri. U-nya adalah sebuah cos. Di sini yang ada di dalam tanda kurung saya misalkan V tanpa pangkat. Dari pangkatnya tidak perlu saya ikutkan dulu. Kemudian turunan dari U, turunannya cos itu adalah min sin V. Karena di sini saya memisalkan yang ada di dalam tanda kurung adalah V. Nah, V ini siapa? V ini adalah yang ada di dalam kurung. Berarti V ini adalah pi per 4 dikurangi X. Saya kasih kurung saja. Berarti V aksen. Nah, V aksen yang kita turunkan adalah X-nya. Berarti turunan negatif X adalah min 1. Ini kan dia tidak punya X, berarti tidak perlu diturunkan. Oke, sekarang kalau saya mau mencari turunan dari F, berarti F aksen X, ini kalian boleh pakai aturan rantai, boleh begini langsung juga boleh. Intinya saya mau pakai
turunan dari G tadi atau G aksen X dikalikan dengan turunan dari U dikalikan turunan dari V. Oke, berarti kalau saya tulis turunan G-nya kan 4. U tadi siapa? U tadi adalah cos pangkat 3 ya. Kemudian U aksennya adalah negatif sin. Nah, cos tadi kita tulis lagi, berarti di sini kan dia punya embel-embel pi per 4 dikurangi x dikalikan U aksen adalah, saya kasih kurung karena dia negatif sin V. V-nya di sini adalah yang ada di dalam kurung juga, berarti pi per 4 dikurangi x. Kemudian dikalikan V aksen. V aksen adalah negatif 1. Oke, berarti hasilnya adalah ini ada negatif kalikan, berarti jadinya adalah positif. Semuanya tinggal dikalikan, berarti 4 cos pangkat 3 pi per 4 dikurangi x dikalikan dengan tidak perlu kurung, dikalikan dengan sin pi per 4 dikurangi x. Selesai, tidak perlu disederhanakan lagi karena opsi di jawaban sudah ketemu. Soal nomor 25 ini adalah materi turunan, tentang turunan parsial, tetapi ini kita diberikan soal tentang trigonometri. Fx-nya adalah cos pangkat 4x dibagi sin pangkat 2x. Oke, berarti ini bentuk pecahan. Bisa kita misalkan seperti biasa ya. Seperti biasa kita misalkan pembilang maksud saya adalah U. Cos pangkat 4x, otomatis kita harus mencari turunan dari U. Turunannya seperti biasa, berarti 4 cos pangkat 3x dikalikan, jangan lupa turunan dari cos sendiri, berarti min sin x. Kemudian V itu adalah bagian penyebutnya, V-nya adalah sin kuadrat x, berarti turunan dari V 2 sin x ya, karena pangkat 1 dikalikan turunan dari sin sendiri adalah cos x. Oke, kalau kita mau tahu f aksen x, rumusnya adalah U aksen V dikurangi V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini agak panjang ya. Kalau saya jabarkan berarti sama dengan U aksen ini negatif, saya pindah ke depan saja ya. Negatif 4 cos pangkat 3x dikalikan sin x, ini adalah U aksen dikalikan dengan V, berarti dikalikan sin kuadrat x dikurangi V aksen U, berarti 2 sin x dikalikan dengan cos x, V aksen dikalikan U dikalikan cos pangkat 4x dibagi dengan V kuadrat. Ini V-nya berarti sin kuadrat x dikuadratkan lagi. Oke, agak panjang ya. Lanjut, berarti sama dengan, berarti bagian atas atau pembilangnya adalah min 4 cos pangkat 3x, sinnya bisa kita dikalikan sin pangkat 3x dikurangi 2 sin x dikalikan cosnya sekarang adalah pangkat 5x dibagi dengan sin pangkat 4x. Oke, sama-sama punya sin semuanya ya. Kalau ini saya faktorkan untuk yang bagian atas, misal
sinnya saya faktorkan, saya keluarkan, berarti dalam kurung negatif 4 cos pangkat 3x dikalikan, sekarang sinnya tinggal pangkat 2 dikurangi 2, ini sinnya berarti sudah habis, cos pangkat 5x. Agar bisa disederhanakan, berarti yang bagian penyebut saya pecah jadi sin x dikalikan sin pangkat 3x, sehingga kita bisa sederhanakan seperti ini. Lanjut, karena ini adalah bagian pembilangnya pengurangan, berarti bisa saya tulis ini ya, saya pecah. Berarti yang pertama adalah negatif 4 cos pangkat 3x dikalikan dengan sin kuadrat x dibagi sin pangkat 3x dikurangi dengan 2 cos pangkat 5x dibagi dengan sin pangkat 3x. Oke, di sini saya mau menyamakan, ini ada cos dibagi sin, ini juga ada cos dibagi sin. Saya mau menggabungkan jadi satu. Ini ya, catatan kalau saya punya cos x dibagi dengan sin x, itu hasilnya adalah kotan x, atau saya singkat kot gini aja, kotan x. Oke, berarti ini sekarang yang depan hasilnya adalah negatif 4 kotan, karena pangkat 3 berarti saya tulis pangkat 3x dikalikan sin kuadrat x dikurangi, nah karena ini pangkat 5, kalau kita mau menjadikan gini ya, kalau saya pecahkan ini jadi cos pangkat 3x pangkat 3 dikalikan dengan cos kuadrat x, sehingga pangkatnya kan 5. Ini mau saya gabung jadi satu dengan sin, berarti cos per sin adalah tetap kotan, dikurangi berarti 2 kotan pangkat 3x dikalikan berapa? Cos kuadrat x. Nah ini tinggal otak-atik menyederhanakan bentuk ini, tinggal jadi apa? Sama-sama punya kotan, ini ada 4, ada 2, berarti bisa saya faktorkan. Misal di sini negatif 2 saya keluarkan dengan kotan pangkat 3x. Berarti kita faktorkan menyisakan negatif 4 bagi negatif 2, berarti 2 sin kuadrat x dikurangi berapa ini? Cos kuadrat x. Oke, gini ya. Kemudian misal saya mau mengubah salah satu bentuk ini, kita tahu identitas trigonometri adalah sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x, itu hasilnya adalah 1, atau setara dengan, kalau saya punya cos kuadrat x, berarti ini adalah 1 dikurangi sin kuadrat x. Berarti bentuk ini akan saya rubah jadi 1 dikurangi sin kuadrat x. Oke, sama dengan negatif 2 tetap kotan pangkat 3x, ini 2 sin kuadrat x dikurangi, kasih kurung biar enggak bingung, 1 dikurangi sin kuadrat x, sama dengan negatif 2 kotan pangkat 3x berapa ini? 2 sin kuadrat x dikurangi 1 ya, negatif berarti positif sin kuadrat x, atau kalau disederhanakan lagi negatif 2 kotan pangkat 3x, di sini sama-sama sin kuadrat, ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3 sin kuadrat x dikurangi 1. Kalau mau
menjabarkan yang sin kuadrat X di sini tadi boleh, berarti hasilnya tidak hanya ini, ada bentuk lain lagi yang mungkin bisa lebih sederhana.